Sofyan Amrabat dari Fiorentina dipinjamkan ke Manchester United musim lalu, di mana ia membuat 30 penampilan di semua kompetisi. Pada akhir pekan, Corriere dello Sport melaporkan bahwa sang gelandang bermimpi untuk kembali ke Old Trafford musim panas ini, dan pihak Serie A siap melepasnya dengan harga 15 juta euro. Dikatakan bahwa Manchester United memiliki waktu hingga 21 Juli untuk memutuskan apakah akan membeli pemain internasional Maroko atau tidak. Oleh karena itu, klub Italia tersebut memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam latihan pramusim, dan dia tidak akan dipanggil hingga 21 Juli. Surat kabar tersebut menyatakan Setan Merah dapat mengamankan jasanya dengan harga 15 juta euro di jendela ini. Manchester United bisa memanfaatkan keinginan Fiorentina menyingkirkan Amrabat untuk mendapatkan diskon, asalkan tertarik untuk memboyongnya kembali ke Inggris. Jadon Sancho hari ini menolak tawaran besar dari klub Liga Inggris atau Turki karena ingin pindah ke Juventus. Kontak positif antara MU dan Juventus untuk Jadon Sancho, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Mason Greenwood ke Marseille sudah 95% selesai. Kecuali situasinya berubah, dia akan menjadi pemain Marseille dalam beberapa jam mendatang, tambah Romano. Bagaimanapun, Man United akan memasukkan klausul penjualan yang besar ke dalam kesepakatan. Bahkan bisa mencapai 40% hingga 50% dari penjualan di masa depan, klub sedang membicarakan hal itu. Olympique Marseille semakin dekat setelah tawaran resmi dikirimkan hari ini. Kunci dari penjualan Mason adalah mendapatkan persentase penjualan kembali yang tinggi. Dan kontrak Greenwood memiliki klausul pembelian. Jika MU mendapatkan 50% dari penjualan kembali, tetapi Marseille tidak dipaksa untuk menjualnya, akan sangat sulit bagi klub yang lebih besar untuk merekrutnya, karena klub Prancis hanya memiliki sedikit inisiatif untuk menjualnya. Manchester United menganggap Jarrad Branthwaite dan Matthijs de Ligt sebagai dua kesepakatan terpisah. Everton bersikeras 65 juta pound atau 70 juta untuk bek tengah mereka. Pembicaraan de Ligt dengan Bayern berlanjut dengan Man United semakin percaya diri. Kedua pemain tertarik untuk pindah ke MU. De Ligt hanya menginginkan United. MU mengajukan peningkatan tawaran sebesar 45 juta pound ditambah 5 juta pound untuk bek Everton, Jarrad Branthwaite. Proposal United dikatakan formal dan resmi, dengan biaya awal 45 juta pound dan tambahan 5 juta pound. Tetapi menurut Fabrizio Romano tidak ada kesepakatan lagi pada tahap ini. Ineos sebelumnya mengajukan tawaran 35 juta pound untuk Branthwaite dengan tambahan 8 juta pound, yang dianggap tidak dapat diterima dan langsung ditolak. Seperti yang terjadi sepanjang musim panas, United perlu merekrut dua bek tengah. Ini merupakan kebutuhan mutlak. Seharusnya Rapha Varane dan Victor Lindelof pergi, dan uang yang didapat diinvestasikan untuk bek baru. Sangat kecil kemungkinan Maguire pergi musim panas ini, dengan gajinya yang besar, meski klub ingin mengenyahkannya bersama Casemiro, dua pemain bergaji tinggi. Jadi 5 bek tengah musim depan adalah Martinez, Maguire, Kambola plus 2 pemain baru. Bek Feyenoord David Hanko masuk radar Manchester United setelah tawaran kedua MU untuk Jarrad Branthwaite ditolak Everton. Pemain berusia 26 tahun itu merupakan bagian dari tim Slovakia yang hampir menyingkirkan Inggris di babak 16 besar Euro 2024, namun fokusnya kini tertuju pada masa depannya di tengah keterkaitan dengan beberapa klub besar. Menurut The Athletic, United sedang mencari bek berkaki kiri yang bisa menjadi pelapis Lisandro Martinez serta Luke Shaw mengingat masalah cedera mereka musim lalu. Hanko mungkin terbukti terlalu mahal untuk seseorang yang kemungkinan besar akan menjadi pemain skuad. Hanko diperkirakan akan mengikuti Arne Slot ke Liverpool musim panas ini. Tetapi bek serba bisa, yang bermain sebagai bek tengah dan bek kiri,
mengatakan kepindahan ke Anfield tidak mungkin terjadi, meskipun telah melakukan pembicaraan dengan mantan manajernya. Menurutnya Liverpool tidak mencari pemain di posisi dirinya, jadi menurutnya transfer ke Liverpool tidak akan terjadi. Manchester United secara bersamaan mengerjakan Brand White, De Ligt, Ugarte Zirkzee, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang terjadi jika Anda mempekerjakan operator kelas dunia untuk peran kunci di sepak bola. Apakah mereka dapat menegosiasikan harga yang bersedia mereka bayarkan? Dan apakah keempat kesepakatan telah tercapai? Masih harus dilihat. Namun fans MU kini menikmati setiap momen perjalanan di bawah kendali Ineos. Fans rival akan mengejek kegembiraan yang fans MU rasakan ini, namun mereka tidak memahami ketidakmampuan yang MU alami di bawah arahan Glazers. Di sisi penjualan pemain lebih terasa lagi gigitannya. Greenwood hampir mengakhiri karir kontroversial di MU dengan bergabung dengan Marseille, sedangkan Van de Beek menuju Girona. MU mencoba melepas Casemiro ke Saudi, dengan Sancho, McTominay, Lindelof, Wan-Bissaka dan Pellistri menarik minat sejumlah besar klub. Ini dikabarkan jumlah jurnalis kredibel seperti David Ornstein, Fabrizio Romano, Chris Wheeler dan lain-lain. Manchester United dilaporkan telah meningkatkan pengejaran mereka terhadap bek kiri Fenerbahce, Ferdi Kadioglu, dan pertemuan dengan kubunya akan dilakukan dalam waktu dekat. Posisi bek kiri adalah area yang ingin ditingkatkan United menjelang musim mendatang. Musim lalu, Setan Merah harus menjalani sebagian besar musim tanpa bek sayap kiri alami sebagai akibat dari absennya Luke Shaw dan Tyrell Malacia karena cedera. Kadioglu, yang bernilai 30 juta euro, masih berusia 24 tahun, adalah pemain yang menonjol untuk Fenerbahce dan mendapat pujian atas penampilannya yang mengesankan baik dalam bertahan maupun menyerang. Dia berkontribusi terhadap 8 gol dalam 51 pertandingan klub saat timnya berhasil mengamankan tempat runner-up di papan atas Turki. Kadioglu juga membintangi Euro 2024 yang sedang berlangsung, sebelum tersingkirnya Turki di tangan Belanda di babak perempat final. Jurnalis Yasa Buncuolu kini mengklaim bahwa United sangat tertarik pada Kadioglu dan siap mempercepat upaya mereka untuk merekrutnya. Sabuncuolu mencatat bahwa Setan Merah akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Kadioglu dalam beberapa hari mendatang untuk menjajaki kemungkinan mencapai kesepakatan. Kadioglu dikontrak Fenerbahce hingga Juni 2026. Manchester United telah memberikan tawaran resmi sebesar 42 juta pound ditambah bonus dan telah diterima oleh Lille untuk Leny Yoro. Prioritas sang pemain tetap Real Madrid, namun United terus menekan dan tinggal membungkus kesepakatan pribadi. Yoro jelas menginginkan Madrid, namun Lille menginginkan hasil maksimal yang bisa mereka dapatkan untuk pemain yang berstatus bebas transfer musim panas mendatang. Masih belum pasti dia akan bergabung dengan United, tapi Christopher Fifel dan Ashworth sedang berusaha. MU kehilangan Varane bertahun-tahun yang lalu ketika dia memilih Madrid, sungguh enak jika bisa membalik naskahnya kali ini. Satu-satunya tawaran resmi Real Madrid untuk Leny Yoro sejauh ini adalah sekitar 17 juta pound. Tawaran MU adalah 51 juta pound, termasuk bonus.